Aku nggak ngerti, Ma. Apaan sih hari tombol merah itu? Jangan kayak orang bego deh. Alkisah. Cerita kali ini bercerita tentang sebuah hari misterius bernama Hari Tombol Merah. Di hari Minggu yang cerah, Laura dibangunkan oleh suara ketukan ayahnya. Laura, bangun. Ini hari tombol merah. Jangan sampai telat. Laura pun duduk di ranjang dan mengucek matanya karena masih setengah sadar. Hah? Hari tombol merah? Hari apaan tuh? Laura merasa bingung karena tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ayahnya. Dengan sedikit bingung, Laura menuruti perintah ayahnya. Dia ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan menyikat giginya. Sambil menyikat giginya, Laura merasa ada yang tidak beres, tapi tidak tahu apa. Ketika Laura turun ke ruang tamu, dia melihat ayahnya sedang sarapan dengan memakai jas terbaik miliknya. Ibunya yang sedang mencuci piring juga memakai baju termewah miliknya. Bahkan adiknya yang masih kecil sedang menggosok sepatunya agar terlihat lebih mengkilat. Semua anggota keluarganya seakan mau pergi ke acara pesta. Laura pun duduk di depan ayahnya yang sedang sarapan dan bertanya, "Pa, tadi aku gak salah dengar kan? Papa bilang hari tombol merah." Iya bener. Kamu lupa. Dahi Laura mengkerut, berusaha mencari di memorinya tentang hari tombol merah yang dibicarakan oleh keluarganya. Laura yang tidak menemukan ingatan apa-apa bertanya kembali ke ayahnya. "Apa yang papa bicarakan sih? Aku gak ngerti." Kita harus berangkat sekarang. Kita nggak mau kalau sampai telat ke acaranya. Ayahnya berbicara sambil melihat jam tangannya. Laura, kamu pakai baju itu buat hari tombol merah? Ibunya bertanya karena baju yang dipakai Laura terlalu casual. "Aku gak ngerti, Ma. Apaan sih hari tombol merah itu?" Laura sedikit berteriak karena frustasi. Jangan kayak orang bego deh. Adiknya yang dari tadi melihat Laura terus bertanya, ikut kesal. Loh, kamu nggak baca undangannya? Kayaknya ada di sekitar sini deh. Mana ya? Ayahnya menjawab sambil mencari sesuatu. Tapi karena waktu yang cukup mepet, ayahnya hanya mencari sebentar dan tidak menemukan undangan yang dibicarakannya. "Aku gak pernah dengar hari tombol merah." Karena sudah kesekian kalinya Laura bertanya, ayah, ibu, dan adiknya mengacuhkannya dan sibuk menyiapkan diri sendiri. Dengan menghela nafas, Laura pun akhirnya menelpon pacarnya, Mike. Hei, apa ada masalah? Mike memulai pembicaraan dengan pertanyaan. Nggak ada, kenapa tanya kayak gitu? Laura yang tadinya mau bertanya, jadi bingung dengan sikap pacarnya. Katanya hari ini kan kamu dan keluargamu diundang untuk hari tombol merah. Hari tombol merah apaan sih? Loh, kamu nggak dengar pas dikasih tahu di sekolah? Mike kaget mendengar pertanyaan Laura. Mendengar itu, Laura makin frustasi. Seakan semua orang tahu tentang hari tombol merah
kecuali dirinya. Gak mungkin, aku gak masuk kali hari itu. Ya, tapi terlalu panjang kalau ku jelaskan sekarang. Pokoknya good luck ya. Belum sempat Laura membalas perkataan Mike, teleponnya sudah ditutup. Laura, ini bajunya bagus. Ayo ganti baju sana Ki. Mama mau kita semua tampil dengan sebaik-baiknya untuk hari tombol merah ini. Ibunya membawakan baju untuk Laura. Ma, tunggu sebentar deh. Dengerin aku sebentar aja. Ada sesuatu yang salah di sini. Mama tahu kita sudah mau telat, tapi kamu belum selesai siap-siapnya. Enggak, bukan itu maksudku, Ma. Aku nggak tahu apa-apa tentang hari tombol merah. Aku nggak pernah dengar bahkan. Cuma aku doang kah yang nggak ada bayangan sama sekali di sini. Laura meledak-ledak. Ibunya terdiam sebentar sambil menatap mata Laura. Ketika dia menjawab Laura, ibunya menjawab dengan sangat tenang. Sayangku, Mama tahu kamu kesal. Udah, sekarang kamu ganti baju dulu. Kita ketemu di mobil dalam 5 menit ya. Setelah itu, ibunya meninggalkan Laura dan melanjutkan siap-siapnya. Laura pun hanya bisa mengikuti perintah ibunya dan menyiapkan dirinya. Di dalam mobil, Laura masih merasa semua seakan terlalu cepat. Dia merasa seperti kebingungan dan terperangkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semuanya sudah menjadi gila? Mungkin ini semua hanya prank. Laura berpikir sendiri. Tiba-tiba mobilnya berhenti. Laura melihat dia sedang berada di kantor pemerintah. Nah, kita sudah sampai. Ayahnya berbicara dengan senang. Ayah dan ibunya membawa Laura dan adiknya masuk melalui pintu utama. Laura yang masih bingung hanya bisa mengikuti sambil mengira-ngira. Setelah berjalan masuk, mereka bertemu dengan resepsionis. Ayahnya yang sudah mengerti langsung berbicara. Hai, kami datang untuk hari tombol merah. Boleh saya minta namanya, Pak? Keluarga Wood, anggota keluarga 4 orang. Ke pintu itu ya, Pak. Ikuti arah panah merahnya. Baik. Laura dan keluarganya pun berjalan melewati lorong dengan kantor pemerintahan di kanan kirinya. Di ujung lorongnya, Laura melihat sebuah ruangan putih yang cukup besar. Di tengah ruangan ada 4 tiang setinggi pinggang dengan tombol merah di atasnya. Di ujung ruangan ada 3 orang dari pemerintahan yang duduk di meja masing-masing. Laura melihat keluarganya satu persatu berjalan ke depan tiang dengan tombol merah sambil melihat ketiga orang di depannya dengan penuh harapan. Laura yang tersisa mau tidak mau ikut berjalan ke depan tiang dan tombol merah miliknya. Setelah berdiri di depan tombol merahnya, Laura sadar bahwa lantainya sedikit miring ke arah sebuah lubang pembuangan di lantai. Pikiran Laura terputus setelah mendengar salah satu orang yang di depannya berbicara. Keluarga Wood, kalian telah terpilih sebagai tamu kehormatan Hari Tombol Merah. Kami semua berterima kasih atas jasamu kepada negeri ini. Nama kalian akan selamanya tercatat dalam sejarah. Kami, satu keluarga, sangat bangga dapat berkontribusi ke negara ini. Laura melihat ayah, ibu, dan adiknya seakan menangis terharu dengan muka yang sangat bangga.
Sekarang waktunya kalian memencet tombol merah kalian masing-masing. Ayahnya melihat ke arah Laura dan istrinya dan tersenyum. Papa duluan ya. Sekalian tunjukin kalian betapa gampangnya ini. Ayahnya memencet tombol merah itu. Laura yang ada di samping melihat perlahan-lahan muka ayahnya memerah. Air mata darah mengalir dari ujung mata ayahnya ke pipi dan menetes ke lantai. Laura terpaku ketakutan melihat darah yang keluar dari mata, hidung, kuping, dan mulut ayahnya. Lalu wajah ayahnya mulai meleleh, seakan daging dan kulitnya lepas dari tengkoraknya. Tiba-tiba kepalanya meledak, dan badan ayahnya jatuh tersungkur di lantai. Laura berteriak histeris. Berbeda dengan ibunya dan adiknya yang langsung memencet tombol merah mereka masing-masing. Seperti ayahnya, ibu dan adiknya juga mengalami kejadian yang serupa. Laura Wood, sekarang waktumu untuk memencet tombol merahmu. Laura terpaku diam. Otaknya blank dan tidak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya bisa menatap tombol merah miliknya dengan mata terbuka lebar dan badan yang gemetaran. Laura Wood, hari tombol merah itu wajib. Kamu tidak memiliki pilihan. Populasi yang sudah di luar kendali harus kita kendalikan. Beberapa orang harus dikorbankan. Keluargamu sudah terpilih, sama seperti keluarga lainnya. Ini adalah sebuah kehormatan. Negara ini memerlukanmu. Sekarang pencet tombol merahmu.